Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semuanya menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya. Hingga dengan kenikmatannya lah pada kesempatan hari ini, pada detik ini kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat kesehatan ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa indahnya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Seakan-akan nikmat kesehatan sangat terasa begitu nikmatnya. Terlebih nikmat iman dan nikmat Islam. Dan semoga saja dengan kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa dijadikan sebagai hamba-hamba yang pandai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah sampai dengan sekarang ini di zaman modern. Saat ini kita bisa merasakan nikmatnya dalam beragama. Kita damai, kita tenang, jauh dari hal-hal yang membahayakan diri kita seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita memperbanyak sholawat kepadanya, kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya perhatikan jamaah di sini usianya masih muda-muda semua. Ya, yang cowok-cowoknya masih terlihat gagah, masih terlihat bertenaga, dan yang cewek-ceweknya juga demikian, masih terlihat semangat, masih terlihat cantik-cantik. Para jamaah sekalian, perlu kita ketahui, masa muda adalah masa di mana kita harus menentukan arah tujuan hidup kita ke depannya nanti. Akankah kita akan menjadi orang yang baik, orang yang hebat, yang kemudian kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain? Ataukah kita hanya sekedar menjadi orang yang biasa-biasa saja? Maka dari itu, sudah seharusnya kita menentukan tujuan hidup kita. Dan saya yakin, semua orang yang ada di sini, semua orang yang ada di dunia ini, pasti menginginkan untuk menjadi orang yang hebat, orang yang kemudian mampu memberikan manfaat kepada banyak orang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi orang hebat tentu tidaklah mudah. Untuk mencapainya, maka kita harus siap berkorban, harus siap berjuang untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Bercita-cita menjadi seorang polisi, tentulah itu merupakan suatu cita-cita yang hebat. Menjadi seorang polisi yang bertanggung jawab, menjadi seorang polisi yang siap mengayomi masyarakat, menjadi seorang polisi yang mampu melindungi masyarakat, dan kemudian mereka mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dan ini merupakan suatu cita-cita yang hebat dalam kehidupan seseorang. Kemudian seseorang yang menginginkan untuk menjadi seorang pengusaha, maka jadilah pengusaha yang hebat, jadilah seorang pengusaha yang dermawan, yang siap membantu orang lain, yang siap menolong orang lain. Maka hal ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa nantinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menginginkan hal tersebut dalam kehidupan kita, apabila kita menginginkan untuk menjadi orang hebat, maka dalam mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah. Banyak rintangan yang harus kita lalui. Setiap hari
kita bisa merasakan yang namanya lelah, stres, bahkan keputusasaan yang terus menghantui. Maka di sini pentingnya semangat untuk terus berjuang tanpa kenal lelah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai muda-mudi muslim, jangan mau kalah, jangan sampai kalah dengan mereka orang-orang non-muslim di barat sana. Kita lihat, kita perhatikan mereka ketika mereka mengejar suatu impian, maka mereka akan selalu berusaha sampai mereka mendapatkan hasilnya. Maka hal ini perlu kita contoh, kawan-kawanku sekalian. Kita contoh dalam kehidupan kita. Kita memiliki suatu impian yang mulia, maka perjuangkanlah sampai impian itu kita dapatkan. Maka insya Allah, apabila kita memiliki niat yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika putus asa dalam menggapai apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita, itu perlu kita jauhi jauh-jauh. Jangan sampai sikap itu melekat dalam diri kita. Kita harus bisa menjauhinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya agar menjauhi sikap putus asa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 87, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah ilal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan secara tegas kepada para hambanya agar kita tidak boleh berputus asa untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa rahmat Allah itu sangatlah luas. Keberhasilan dalam kehidupan kita, keberhasilan dalam menggapai apa yang kita harapkan, itu merupakan salah satu dari kasih sayang Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Maka untuk menggapai hal tersebut, janganlah berputus asa. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai orang-orang yang selalu berusaha di jalannya. Teruslah berdoa kepada Allah, teruslah berusaha. Yakinkan diri bahwa semuanya akan berhasil. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya tujuan dalam kehidupan kita. Harus kita tetapkan mulai dari sekarang, mulai dari dini. Nantinya kita tinggal berusaha sekuat mungkin. Dan yang perlu menjadi catatan adalah jangan pernah berputus asa. Selama apa yang menjadi niat kita itu adalah niat yang baik, niat yang mulia, yang nantinya bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.